Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan Suhendra, Misriyadi, dan Muhammad Syarif Yasin. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang CRM, mulai dari definisi, tujuan, fungsi, dan cara pengaplikasiannya. Baiklah, langsung saja kita ke materi. CRM. CRM merupakan sebuah strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan atau biasa disebut dengan profit bagi perusahaan. Berikutnya, untuk menambah pendapatan atau yang dikenal dengan revenue. Kemudian, hal yang terakhir, CRM merupakan sebuah konsep bisnis yang bertujuan untuk mempertahankan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, di mana secara khusus CRM ini berusaha memberikan layanan yang sifatnya profesional sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggannya. Kemudian CRM itu merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang juga berguna untuk merencanakan ataupun menjadwalkan serta mengendalikan segala aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kemudian kalau kita lihat cara kerja dari CRM ini sendiri, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi pelanggan dengan tepat. Kemudian setelah mengidentifikasi pelanggan dengan tepat, ini bertujuan untuk memperoleh lebih banyak pelanggan dalam waktu yang cepat. Berikutnya, mempertahankan pelanggan yang telah diperoleh tadi atau mempertahankan kesetiaan para pelanggan. Dan yang terakhir adalah pendekatan yang terintegrasi terhadap semua aspek. Cara ini menyediakan pendekatan terintegrasi terhadap semua aspek. Yang pertama, dimulai dengan mengidentifikasi pelanggan, kemudian memperoleh pelanggan yang lebih banyak dalam waktu yang secepat mungkin, kemudian mempertahankan kesetiaan para pelanggan. Dan yang terakhir, menyediakan pendekatan yang terintegrasi terhadap semua aspek. Nah, jadi inilah cara kerja dari CRM itu sendiri. Kemudian ada beberapa hal yang terdapat pada sistem CRM ini pada proses bisnis, karena pada prinsipnya cara ini berkaitan dengan software yang diciptakan untuk memudahkan customer relationship atau memudahkan pelanggan dalam berhubungan dengan perusahaan. Namun, kebanyakan itu tergantung daripada bagaimana memperolehnya, bagaimana mengupdate terhadap profil individu pelanggan itu. Biasanya data-data pelanggan itu disimpan dalam sebuah warehouse dan data mining yang digunakan untuk mengekstraksi informasi yang berhubungan dengan perusahaan dari pelanggan yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat pada paket software CRM itu, dari semua software yang terjadi dalam setiap CRM itu ada 4 hal yang dapat dilakukan dengan software ataupun aplikasi yang menggunakan sistem semi otomasi. Yang pertama adalah memasarkan produk. Setelah produk itu dipasarkan, setelah itu juga dapat dilakukan penjualan dari produk tersebut. Berikutnya adalah pelayanan terhadap pelanggan melalui multimedia ataupun fitur yang terdapat pada sistem software yang menerapkan konsep CRM ini. Dan yang terakhir, secara otomatis itu dapat meningkatkan bisnis partner. Nah, selanjutnya adalah fungsi-fungsi daripada sistem CRM itu sendiri. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor yang penting bagi pelanggan. Kemudian mengusung falsafah customer oriented. Kemudian mudah mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Kemudian menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Nah, prinsip sistem CRM ini adalah meningkatkan kesetiaan daripada pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, mungkin hanya
itu yang bisa kami jelaskan tentang CRM. Selanjutnya tentang penggunaan atau cara pengaplikasian. Di antara aplikasi-aplikasi CRM ini, yaitu kami mengambil contoh aplikasi Odoo, di mana akan dipraktekkan ataupun dicontohkan dengan rekan saya Muhammad Syarif Yasin. Baik, langsung saja. Jadi kami menggunakan aplikasi CRM yang yaitu Odoo. Langsung saja kita ke website, kita ketik Odoo. Kita pilih Open Source App and CRM. Kita mulai gratis. Jadi sini terdiri dari beberapa aplikasi sini yang ditampilkan. Langsung saja kita login. Karena saya sudah punya akun, langsung masuk saja. My database. Ya, sini kita konekkan kalau sudah memiliki akun. Baik, ini tampilan dari aplikasi Odoo. Terdiri dari beberapa aplikasi yang ditampilkan di halaman awal. Juga ada aplikasi yang masih ada di apps dari Odoo ini. Harus kita install terlebih dahulu. Banyak aplikasi dalam Odoo. Tapi yang saya download itu ada kontak, kalender, sales, invoicing, inventory, manufacturing. Untuk customer relationship management ini kita harus memiliki kontak terlebih dahulu. Untuk kita coba di aplikasi Odoo ini untuk meng-create kontak. Kita klik terlebih dahulu kontak, baru kita create. Kita tulis, dan kita kalau individu itu berarti teman kita atau individual. Company berarti ini untuk perusahaan. Kita klik individu, misalkan namanya Syarif. Street, kita bikin Dramaga, kita buat Dramaga. City, kota Bogor. Country, Indonesia. Email, create, in, bisa kita letak di sini job position, phone, nomor HP atau WA-nya. Langsung saja kita add untuk save kontak. Kita klik kembali. Save and close. Sudah, kita lihat dulu apakah sudah tersave kontak. Ini Syarif sudah tersave. Jadi gitulah untuk meng-create kontak. Kemudian sales. Cara penggunaannya untuk menambah produk, kita klik produk. Bisa create di sini. Kita menambah produk. Di sini sudah ada beberapa produk. Untuk menambah produk ini kita create.
Kita buat nama produk di sini. Misalkan sapi. Sini bisa nampilkan harga. Kan harga sapi 2.500.000. Di sini juga tertera pajak, jadi kita hilangkan saja pajaknya. Kita pilih ordered quantities. Save. Sudah jadi produk kita. Kita lihat di produk. Apakah sudah muncul? Ini sudah muncul. Sapi dengan harga 2.500.000. Kemudian kita untuk membuat order produk. Langsung saja bisa kita create. Kita buat nama customer, misalkan Syarif. Syarif, kita pilih produk yang akan dibeli. Misalkan ayam. Kita pilih produk yang sudah kita save tadi, misalkan sapi dengan harga 2.500.000 dengan quantity 1. Lalu kita save. Konfirmasi. Tidak lama. Jadi sudah terkonfirmasi orderan tadi. Itu berupa produk sapi dengan harga 2.500.000. Bisa kita kirim file ini ke customer melalui send by email. Tapi kita save saja. Bisa juga kita print. Coba kita cek di orderan. Sudah muncul nih. Tanggal 21 bulan sudah muncul. Coba kita klik orderan kita tadi. Jadi ini tampilan. Jadi ini tampilan orderan kita tadi. Bisa kita print untuk memberikan kepada customer. Ini tampilan untuk diberikan kepada customer. Kita cek kembali di order. Kemudian setelah selesai sales ordernya, kita buat create invoice atau membuat faktur.
kita pilih down payment. Kita klik create and view invoice. Oke. Kita bikin dulu pembayarannya berapa. Baru kita create view invoice. Jadi sudah muncul bahwa pembayarannya 2.500.000. Selesai membuat faktur, kita klik konfirmasi. Langkah selanjutnya kita sign and print. Jadi data-data pembeli atau customer sudah tercantum di sini otomatis. Langsung saja kita send and print untuk mengirim ke email kontak yang sudah yang customer yang membeli tadi. Ini register paymentnya. Langsung saja register payment atau membuat pembayaran. Bisa melalui bank dan juga cash. Kita create payment dan langsung muncul logo paid atau lunas. Kemudian kita ke halaman awal, kita klik slash kembali, kita set payment dan kita kunci pembelian tadi. Kembali ke halaman awal, kemudian kita masuk ke menu CRM. Untuk pembayarannya kita create, kita pilih tadi, kita pembayaran yang tadi kita create 2.500.000. 2.500.000 kita tambahkan. Sudah muncul. Lalu kita klik, kita bisa melakukan penilaian. Bisa kita klik won atau berhasil. Jadi langsung muncul di tampilan ini berhasil gitu atau won. Juga kita bisa memberikan penilaian terhadap penjualan ini atau bisa kita bikin buat penilaian. Jadi begitulah cara penggunaan aplikasi Odoo, yaitu untuk menggunakan CRM-nya, yaitu Customer Relationship Management-nya.